Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahrotul Fitonah, Prodi Bahasa dan Sastra Arab dari Fakultas Humaniora. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS Mapel Islam dan Budaya yang bertemakan problem Islam normatif dan historis. Ada beberapa aspek yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita membahas tentang problem Islam normatif dan historis. A. Pengertian Islam normatif dan historis. B. Pengelompokan Islam historis dan normatif. C. Hubungan antara Islam normatif dan historis. D. Ciri-ciri Islam normatif dan historis. Dan yang terakhir, E. Problem Islam normatif dan historis. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yakni pengertian Islam normatif dan pengertian Islam historis. Pengertian Islam normatif. Islam berarti berserah diri, patuh, tunduk, dan taat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, normatif berarti berpegang teguh pada norma, aturan, dan ketentuan yang berlaku. Kata normatif digunakan untuk memberikan corak atau sifat terhadap ajaran Islam. Dari sini kita bisa mengambil pengertian bahwa Islam normatif adalah Islam pada dimensi sakral yang diakui adanya realitas dan universal, melampaui ruang dan waktu atau sering disebut realitas ketuhanan. Kajian Islam normatif melahirkan tradisi teks yaitu tafsir, teologi fikih, tasawuf, dan filsafat. Kita lanjut ke pengertian Islam historis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, historis berarti sejarah atau suatu kejadian yang terjadi di masa lalu. Islam historis adalah Islam yang dianut dari masa Rasulullah. Islam historis muncul karena suatu pemahaman. Dalam pemahaman Islam historis, tidak ada konsep atau hukum Islam yang bersifat tetap. Semuanya bisa berubah karena adanya dua faktor, yaitu faktor ruang dan faktor waktu. Masuk pada aspek kedua, yakni pengelompokan Islam normatif dan Islam historis. Ada dua hal yang menjadi satu kesatuan di dalam ajaran agama Islam. Hal ini bertujuan untuk mengetahui lebih detail lagi bidang-bidang yang terdapat di dalam ajaran agama Islam. Menurut Nas Hamid Abdul Zaid, pengelompokan Islam normatif dan Islam historis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Wilayah teks asli Islam yang mencakup Al-Quran dan hadis. 2. Pemikiran Islam atau tafsiran terhadap teks Islam yang mencakup hukum fikih, teologi, filsafat, dan tasawuf. 3. Praktek yang dilakukan umat Islam yang mencakup perbedaan wilayah tentang cara-cara beribadah. Masuk kepada aspek yang ketiga, yakni hubungan antara Islam normatif dan Islam historis. Hubungan antara keduanya dapat membentuk hubungan dialeks dan ketenangan. Hubungan dialeks terjadi jika adanya dialog bolak-balik yang saling menerangi antara teks dan konteks. Kita lanjut pada aspek berikutnya, yakni ciri-ciri Islam normatif dan ciri-ciri Islam historis. Yang pertama, kita membahas ciri-ciri Islam normatif. Ada beberapa ciri-ciri Islam normatif. Ciri yang pertama yakni memandang agama dari segi ajarannya yang pokok, yakni asli dari Tuhan. Kedua, tidak ada pemikiran manusia dalam suatu ajaran. Ketiga, pendekatan bersifat tekstual. Dan yang terakhir, yakni yang keempat, kurang memberi ruang terhadap intelektualitas terhadap pemikiran. Yang kedua, kita membahas tentang ciri-ciri Islam historis. Ciri-ciri Islam historis. Yang pertama, yakni ajaran Islam terletak pada wujudnya ketika hidup di tengah masyarakat, tempat, kondisi sosial, atau ekonomi. Kedua, pendekatannya berhubungan dengan sejarah sebagai koreksi atas fakta. Ketiga, sejarahnya ataupun tinjauan lainnya tetap berlandaskan pada Islam normatif. Dan yang terakhir, sejarah yang ada di dalamnya bukanlah sejarah normatif, apalagi fiksi,
tetapi bersifat kritis serta melibatkan deskripsi dan analisis pada motif serta kritik data. Setelah kita tadi membahas beberapa aspek, sekarang kita masuk pada pembahasan yang utama, yakni problematika Islam normatif dan Islam historis. Islam normatif dan Islam historis bagaikan dua sisi mata uang yang berbeda, namun keduanya tidak dapat dipisahkan. Hubungan keduanya tidak berdiri sendiri dan berhadapan-hadapan, tetapi keduanya teranyam, terjalin, dan terajut sedemikian rupa sehingga keduanya menyatu dalam satu keutuhan yang kokoh dan kompak. Andai kata keduanya saling berdiri sendiri, maka tentu akan menimbulkan sebuah problem, yang mana mereka sebenarnya saling membantu agar tidak terjadi ketimpangan di antara problem pendekatan Islam normatif dan historis. Problem Islam normatif. 1. Tertanamnya sifat eksklusif. 2. Tertanamnya sifat dogmatis. 3. Cenderung kaku karena tidak mau mengakui kebenaran yang lain dan hanya fokus pada satu titik atau satu tumpuan. 4. Konsep yang terbentuk adalah esoteris. Masuk pada problem Islam historis. Pendekatan Islam historis akan terdapat problem ketika terjadi kesalahan atau bersinggungan dengan yang normatif, baik itu berhubungan dengan nilai-nilai yang diambil, ketidaksesuaian landasan atau dasar, atau kesalahan dalam penerapan. Dari Jakarta ke Surabaya, malam harinya baru berangkat. Demikian video dari saya, semoga bisa bermanfaat. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.